Halo adik-adik sahabat biologi, bertemu kembali dengan saya Kak Tri. Pada pembahasan kali ini, kakak akan membahas mengenai sistem koordinasi. Ikuti terus videonya ya. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Adapun fungsinya yaitu untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Sistem saraf pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Karena materi ada dua, jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas satu saja, yaitu mengenai sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini berfungsi sebagai pusat pengendali utama pada tubuh. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Kenapa ya sistem saraf pusat bisa mengontrol gerakan tubuh? Hal ini karena sistem saraf pusat mampu mengolah informasi atau rangsangan yang diperoleh dari indera-indera tubuh. Contohnya saat kamu ingin menyantap semangkuk bakso. Otak akan menerima informasi dalam bentuk visual dari mata bahwa ada semangkuk bakso loh di depan kamu. Bersamaan dengan itu, hidung kamu akan menerima rangsangan berupa aroma dari bakso tersebut. Kedua rangsangan itu kemudian dikirim ke otak untuk memberi sinyal kepada tangan kamu, sehingga tangan kamu bergerak mengambil sendok untuk memasukkan bakso tersebut ke mulut. Untuk lebih mengenal bagian-bagian dari saraf pusat, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, otak. Otak merupakan organ terpenting dari tubuh manusia yang tersusun oleh jutaan sel saraf. Permukaan otak manusia yang berlipat-lipat membuat otak manusia mampu menyimpan lebih banyak neuron dibanding otak yang permukaannya mulus seperti pada sebagian besar hewan. Otak manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada otak besar, kedua ada talamus dan hipotalamus, ketiga ada mesencephalon atau otak bagian tengah. Untuk mengenal bagian otak dari manusia, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum. Nah, otak besar ini merupakan bagian depan manusia disusun oleh cerebrum. Cerebrum merupakan bagian yang paling besar pada otak manusia, sehingga disebut sebagai otak besar. Nah, cerebrum ini mampu merumuskan semua kegiatan yang kompleks, seperti saat kamu sedang belajar, bermain, ataupun berpikir. Ketika sebuah membaca topik atau materi pelajaran, misalnya, cerebrum ini akan menentukan informasi apa saja yang penting dan harus diingat. Ada 2, terdiri dari hemisfer kanan dan juga hemisfer kiri. Yang kedua ada talamus dan hipotalamus. Talamus merupakan bagian otak yang menjadi penerima informasi sensorik dari organ indera yang diteruskan ke otak besar. Sementara hipotalamus adalah bagian otak yang menjadi pusat pengaturan hemostasis atau pengaturan suhu tubuh. Nah, ketika kamu merasa kepanasan ketika berjalan di siang hari, maka seluruh tubuh kamu akan memberi sinyal listrik yang berisi informasi kalau tubuh kamu sedang kepanasan. Nah, informasi tersebut akan diterjemahkan oleh hipotalamus untuk menjaga suhu tubuh kamu agar tetap stabil. Yang ketiga ada mesencephalon atau otak bagian tengah. Nah, otak tengah ini biasanya disebut mesencephalon karena posisinya sejajar dan lebih dekat dengan mata dan telinga. Nah, karena letaknya di sana, jadi tugas mesencephalon ini berkaitan dengan pendengaran dan juga penglihatan kita. Nah, mesencephalon ini mampu menerjemahkan informasi suara dari kedua telinga kamu. Nah, misalnya saat ada debu yang mengganggu atau cahaya yang menyilaukan, mata kamu akan menutup. Nah, disinilah mesencephalon
bekerja. Untuk struktur anatomi otak dapat dilihat pada slide. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini terhubung dengan otak. Nah, bagian pangkalnya itu disebut dengan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Dan bagian yang memanjang dalam rongga tulang belakang disebut sebagai medula spinalis. Medula oblongata itu berfungsi untuk mengatur denyut jantung, penyempitan pembuluh darah, melakukan gerakan menelan, batuk, bersin, bersendawa, dan muntah. Nah, sumsum tulang belakang pada manusia ini berfungsi untuk mengatur gerakan refleks alias gerakan yang terjadi tanpa disadari. Untuk struktur anatominya sudah ada pada slide. Sekian pembahasan materi kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!